Pernah nggak kamu ngerasa gini, orang yang kamu kejar nggak milih kamu. Orang yang tulus milih kamu nggak tertarik. Orang yang kamu kejar bikin kamu cemas, tapi kamu makin nempel. Orang yang bikin kamu aman, kamu malah merasa aneh. Tenang, kamu bukan rusak. Kamu bukan cinta toksik. Kamu bukan suka menderita. Tubuhmu tidak sedang mencari cinta. Tubuhmu sedang merasa rasa yang paling familiar. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di video sebelumnya, video ke-58, aku cerita tentang takut dicintai bukan karena nggak layak, tapi karena nggak terbiasa. Nah, di video ini kita bahas lanjutannya. Kenapa kita mengejar orang yang tidak memilih kita dan menolak orang yang memilih kita? Jawabannya bukan di hati, bukan di logika. Jawabannya ada di saraf. Cinta adalah acara saraf dulu, baru acaranya dipindah ke hati. Sistem saraf kita punya satu prinsip utama. Ini yang disebut the law of familiar pain. Lebih memilih rasa sakit yang familiar daripada kebahagiaan yang asing. Nah, kalau sejak kecil kamu dicintai hanya saat berprestasi, terus kemudian muncul cinta, maka itu yang sering dirimu bilang pembuktian. Kalau dirimu hanya nurut, terus kemudian jadi cinta, itu sama dengan menyerah dan mengecilkan diri. Nah, kalau dirimu ditemani tapi nggak didengarkan, terus kemudian cinta, maka kemudian yang terjadi adalah hadir tanpa kedekatan. Kalau dirimu dianggap berguna, terus kemudian cinta. Dianggap kalau berguna, kemudian hadir cinta ya. Maka yang terjadi adalah beban dan tanggung jawab. Akhirnya tubuh kita merekam. Cinta sama dengan kerja keras emosional. Ketika bertemu orang yang keras, nggak stabil, tidak memilihmu, sarafmu bilang, nah, ini cinta yang aku kenal. Dan ketika bertemu seseorang yang hangat, stabil, tulus, hadir, sarafnya panik. Dia bilang, ini apa sih? Kok nggak ada kerja kerasnya? Ini benar atau jebakan? Makanya kita terbiasa mengejar yang tidak memilih. Karena tubuh lebih nyaman mengejar daripada menerima. Aku dulu pernah suka sama seseorang yang jarang bales. Entah WA, entah kata-kata. Sulit ditebak. Dingin. Sibuk bikin aku mikir. Dan aku bilang ke temanku, aku nggak tahu kenapa aku cocok banget sama dia. Padahal yang cocok itu bukan aku. Yang cocok adalah lukaku. Terus suatu hari aku ketemu seseorang yang hadir, hangat, mau mendengar, nggak bikin aku ngerasa perlu membuktikan diri. Apa reaksiku? Bukan jatuh cinta, tapi ini kok cepet banget ya, ngerasa nggak aman, terlalu gampang, pasti ada yang salah nih. Tandanya bukan cinta,
Bukan. Itu tanda sarafmu nggak terbiasa merasa aman. Nah, lama-lama aku belajar. Yang mana nih yang harus dijadiin? Itu dia. Yang mana nih? Ternyata yang kebalikan dari yang terbiasa. Cari yang nggak biasa, walaupun ngejarnya lama. Cie. Kenapa lama? Karena diriku itu perlu dibiasakan. Sarafku perlu dibiasakan untuk masuk pada kondisi yang baru. Karena itulah perlu waktu. Nah, tapi disitulah jiwa mengajar. Jiwa memberitahu tubuh ini. Dan tubuh ini perlu pelan-pelan banget untuk jadi paham. Akhirnya jadi tahu. Oh, kalau mau masuk ke fase baru, yang dicari ini yang seperti ini. Kondisinya begini. Dan itu nggak instan. Perlu pelan-pelan, pelan-pelan. Walaupun di sebelah sana ada yang terasa nyaman. Nyaman karena terbiasa. Nggak balik lagi kepada pola lama akhirnya. Nah, di situ aku belajar. Tapi nggak instan. Yang mana yang aku pilih? Ya, yang tahu pasti sudah bilang, oh yang itu. Ya, yang sekarang bersama aku. Cie, mudah-mudahan dia nggak dengar. Tapi anaknya yang biasanya dengar. Mudah-mudahan anaknya nggak komentar di situ ya. Ini pengalaman pribadi, makanya harus ngopi dulu. Tangannya dingin semua nih. Karena pengalaman pribadi. Sarafnya bilang, bahaya nih, bahaya nih, bahaya nih. Nggak terbiasa curhat. Cheers, perlu kopi. Ada yang ngerasa begitu? Kalau ada, coba komentar di kolom komentar. Kita saling menguatkan. Ini curhat pribadi. Kalau udah curhat pribadi, perlu asupan. Ada alur energi cinta di dalam diri. Pertama, dia muncul dari ruh atau percikan cahaya Tuhan, menuju ke jiwa, ke saraf, ke pikiran, ke perilaku, dan ke hubungan. Ruh atau percikan cahaya Tuhan yang sering kau sebut sebagai PCT, itu selalu mengantar kita ke hubungan yang menyembuhkan dan menyamakan. Dan kemudian kita yang jiwa, tahu orang yang tepat by resonance. Bukan drama. Dan saraf kita akan menentukan apakah kita sanggup menerima orang yang tepat. Kalau sarafmu belum siap, maka jiwa mengirim hubungan ke kelas latihan dulu. Bukan karma yang menghukum. Tapi kamu yang disiapkan dulu sebelum dipertemukan. Dan yang sakit bukan ditinggalkan orang yang salah. Dan yang sakit bukan ditinggalkan ke orang yang salah. Yang sakit adalah harapan bertemu orang yang tepat sebelum saraf siap menerima. Yuk kita coba latihan dulu. Embodied practice. Biar ini bukan cuman teori ya, tapi jadi latihan, ada prakteknya. Telapak tangan kiri di dada, kanan di perut. Tarik nafas lewat mulut, lepaskan perlahan lewat mulut. Maaf, tarik nafas lewat hidung, kemudian lepasnya lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan, lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Tarik nafas lewat hidung, ucapkan rileks, tenang, damai. Lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, ucapkan aku aman saat diperhatikan. Lepaskan lewat mulut. Ucapkan
Aku aman saat dipilih. Biarkan nafasnya masuk lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Biarkan tubuhmu kaget, tapi jangan dipaksa nyaman. Dia sedang memahami pelan-pelan. Tarik nafasnya lewat hidung, lepasnya lewat mulut. Kemudian ucapkan, aku berhenti mengejar cinta yang membuatku cemas. Aku mulai menerima cinta yang membuatku tenang. Biarkan lagi nafasnya lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Biarkan dicerna di saraf-sarafmu. Let it land. Yang kamu kejar bukan orang itu, tapi luka lama yang ingin diselesaikan. Karena tubuh mengejar pola lama untuk mengakhiri rasa kehilangan masa kecil. Yang membuatmu jatuh cinta bukan cintanya, tapi kecemasan yang familiar. Karena sistem saraf memilih rasa sakit yang dikenal daripada kenyamanan yang belum dipelajari. When love is true, you won't need to suffer to stay. Cinta di kesadaran tinggi itu tenang. Drama adalah frekuensi cinta yang belum dewasa. Kamu bukan gagal move on, kamu gagal mengenali cinta yang aman. Jika yang tidak memilih kamu terasa lebih menarik, itu bukan cinta, itu luka yang minta dipulihkan. Coba tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Ucapkan rileks, tenang, damai. Aku layak dipilih tanpa mengecilkan hati. Cinta terbaik nggak membuatmu sibuk. Cinta terbaik membuatmu tenang. Yang bikin kamu overthinking bukan cinta, tapi trauma. Cinta itu tenang. Kalau video ini bikin kamu sedikit lebih tenang, itu berarti sarafmu sudah mulai belajar mencintai tanpa cemas. Kalau mau perjalanan ini lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe bukan untuk angka, tapi supaya kamu nggak berjalan sendirian di bab cintamu. Mari kita berjalan bersama-sama beriringan. Masuk pada kesadaran jiwa dan belajar nerima tubuh dan mengajarinya untuk masuk ke fase yang baru, fase pertumbuhan yang baru, yang lebih tenang. Kalau kamu punya teman yang lagi lari dari cinta yang baik, boleh di-share video ini ke dia. Bukan untuk ditonton, tapi untuk merasa, dimengerti, dipahami, ini loh yang terjadi sama aku. Mungkin dia nggak berhasil menjelaskan. Mungkin sarafnya pengen dipahami. Nah, ini saatnya kita berbagi, bagikan. Dan di video berikutnya, video ke-60, kita masuk ke yang lebih dalam. Kenapa yang kita cintai seringnya tidak mencintai diri mereka sendiri. Dan bagaimana membedakan cinta dengan penyelamatan. Ini akan jadi, di video berikutnya, akan jadi video yang emosional. Tapi tetap aman untuk saraf, karena dia juga belajar di situ, sob. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.